Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Kita dari kelompok sub A, kelompok 4. Di sini ada saya Muhammad Rizky, ada Mas Jagarudi, ada Mbak Fitriani Haryunisa, ada Mas Halmidi, dan terakhir ada Mbak Duiska Adeginanti. Baik, di sini kita akan memperlihatkan tentang video best practice dan bad practice tentunya. Yang pertama, kita akan menonton video tentang best practice yang diadakan oleh Biro SDM. Untuk Mas Halmidi, boleh di play videonya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu pengelola SDM di BPN Pusat maupun di daerah. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat fungsional maupun pejabat administrasi yang mengikuti coaching klinik pada hari ini. Baik, perkenalkan saya Desi. Di sini saya bersama Mbak Nevia ditugaskan untuk eh, pendampingan ya gitu tentang jabatan fungsional untuk BPN. Nah, saya izin share screen. Baik, baik mungkin sebelum kita masuk ke teknis begitu ya terkait dengan pengangkatan di jabatan fungsional, kita Mas Rudi refreshment mungkin dulu bisa nih kita pause aja terkait untuk tata. mempersingkat waktu, Mas. Ya, mungkin tadi juga Mas Mbak udah nonton videonya ya sebelum kita mulai Zoom ini. Mungkin udah paham juga sedikit banyaknya tentang video tersebut. Mungkin eh, ada tanggapan terlebih dahulu dari Mas Rudi mungkin tentang coaching klinik ini. Ya baik, terima kasih Mas Rizky. Mungkin kalau kita melihat daripada kegiatan coaching klinik mengenai jabatan fungsional ini kan kita bisa kita kaitkan gitu ya dengan mata pelatihan agenda ketiga ini yaitu manajemen ASN dan Smart ASN gitu. Nah, di situ kita sudah melihat bahwa Kementerian ATR BPN itu sangat mendukung daripada pengembangan karir ASN-nya gitu kan. Nah, dilihat dengan adanya coaching klinik ini diharapkan para ASN dapat apa mengetahui bagaimana pola pola karir mereka untuk pengembangan diri gitu. Di mana ini merupakan salah satu manajemen ASN itu sendiri dan juga termasuk daripada hak daripada ASN apabila kita melihat kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di situ sudah jelas gitu. Dalam manajemen ASN itu salah satunya adalah hak untuk melakukan pengembangan diri, pola karir dan sebagainya gitu. Nah, menurut saya ini sangat contoh-contoh sangat baik gitu apabila dikaitkan dengan manajemen ASN sendiri kegiatan coaching klinik itu. Mungkin begitu Mas Rizky. Baik, Mas Rudi. Mungkin Mbak Fitriani, Mbak ada yang ditambahkan, Mbak? Ya, terima kasih Mas. Menambahkan dari Mas Rudi mungkin ya. Dari video tersebut kita bisa melihat yang tadinya awalnya kenapa coaching klinik ini dibuka gitu kan. Karena tentunya melihat motivasi dari para antusiasme dari para ASN untuk meningkatkan keterampilan dan serta menambah memperdalam tentang hak-hak yang harusnya mereka dapatkan gitu dalam jabatan mereka. Kemudian untuk sistem manajemennya mungkin ya dilihat dari manajemen ASN sendiri, kita eh, diberikan hak gitu tentang tentang pelayanan ataupun adaptivitas tentang ASN yang di gitu. Mungkin yang lain Mas ya. Baik, terima kasih Mbak Airul. Ah, Mbak Caca, ada tanggapan lain Mbak Caca? Baik, Mas Rizky izin menambahkan benar banget kata teman-teman semuanya tadi eh, terkait video best practice coaching klinik Biro SDM terkait angka kredit, kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan fungsional ya. Izin menambahkan terkaitannya dengan Smart ASN itu mungkin pada pengembangan profesionalisme secara berkesinambungan. Jadi dengan adanya coaching klinik ini memberikan
pembelajaran yang jelas bagi ASN mulai dari angka kredit hingga jabatan fungsional itu. Hal ini sejalan untuk mendukung karakter smart ASN yang terus berinovasi dan berkembang profesional secara mandiri. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas dalam penilaian. Dengan angka kredit ini dipaparkan secara terbuka, ASN memahami mekanisme penilaian yang fair dan uh, sesuai dengan sistem merit gitu. Nilai penting dalam Smart ASN. Mungkin seperti itu, ada tambahan lain. Ya, Mas Midi, boleh Mas Midi. Makasih Mas Rizky, teman-teman semua. Ya, sangat setuju sebenarnya pendapat teman-teman semua terkait coaching klinik yang rutin dilakukan oleh Biro SDM setiap hari Selasa sebenarnya. Bagaimana itu komitmen dari Biro SDM untuk memenuhi hak dari pegawai yang ada di Kementerian ATR BPN terkait di bidang kepegawaian. Nah, di mana dalam itu suatu bentuk implementasi dari Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 terkait jabatan fungsional, di mana jabatan fungsional untuk angka kredit, kenaikan pangkat, dan seterusnya itu harus berdasarkan pada sasaran kinerja atau SKP yang disusun. Nah, dalam kaitannya sama Smart ASN itu di Kementerian ATR BPN sudah mengimplementasikan penyusunan SKP secara elektronik, jadi tidak manual lagi, jadi based on-nya secara penilaian langsung dan diintegrasikan juga dengan nilai-nilai berakhlak atau sikap perilaku ASN itu sebagai dasar untuk penilaian kinerja dari pegawai, dan itu juga nanti akan dikonversi angka kreditnya dengan secara sistem di ITMS atau semakin jadi manajemen kinerja itu lebih akuntabel dapat diimplementasikan. Terus pengembangan karir juga di ATR BPN sudah ada terkait manajemen talenta, bagaimana pegawai memang ter eh, sudah pasti atau sudah jelas proses pola karir yang ada di Kementerian ATR BPN. Mungkin itu, Mas. Ya, baik Mas Midi. Mungkin saya juga setuju dengan rekan-rekan semua bahwasanya kita tentu menyambut baik tentang kegiatan coaching klinik yang selalu diadakan oleh Biro SDM ini untuk memudahkan kita menjalankan tugas dan jabatan pada nantinya. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman teknis yang jelas, juga mendorong motivasi dan profesionalisme, serta menciptakan budaya kerja yang berbasis prestasi tentunya. Mungkin kita lanjutkan aja ke video kedua tentang bad practice. Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan dan Pertanahan Nusron Wahid mencopot jabatan 6 pegawai ATR BPN yang terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi. Dari 6 pegawai tersebut, 1 diantaranya dipecat. Nusron memerinci ke-6 pegawai yang dikenai sanksi meliputi 5 pegawai negeri sipil yang dicopot dari jabatan dan 1 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nusron bilang dari keterangan para pegawai tersebut mereka diiming-imingi uang rokok, namun Nusron tak memerinci jumlah uang tersebut. Ini yang Bekasi kita umumin, yang terlibat. Mas Midi dan mungkin dikenal boleh sanksi. di-pause saja, udah Mas Midi. Nah, ya mungkin video ini merupakan contoh bad practice yang tentunya juga eh, adanya penyesalan dari kita juga karena terkait keterlibatan enam oknum lah bisa dikatakan dari Kementerian ATR BPN sendiri yang tentu ini menurunnya citra Kementerian ATR BPN itu sendiri. Tindakan tegas yang diambil Bapak Menteri Nusron Wahid juga merupakan bentuk komitmen kementerian untuk menegakkan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pertanahan itu sendiri. Sehingga kita sebagai CPNS Kementerian ATR BPN perlu meningkatkan komitmen. Yang pertama itu menjunjung tinggi nilai integritas dan bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, eh, menghindari konflik kepentingan dan memastikan setiap layanan diberikan secara transparan dan profesional. Dan yang terakhir juga kita perlu berpartisipasi dalam pengawasan internal dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran agar kejadian tersebut tidak terulang kembali tentunya.
Mungkin itu dari saya tanggapannya. Mas Rudi mungkin bisa menambahkan lagi lebih dalam mungkin. Ya baik, terima kasih Mas Rizky. Mungkin di sini yang saya garis bawah itu adalah mengenai bad practice-nya di bidang manajemennya ya Mas ya. Mungkin kalau Smart ASN-nya nanti bisa teman-teman tambahin gitu. Nah di sini kalau saya lihat gitu kan, kalau kita mengacu kepada manajemen ASN itu sendiri, kalau kita mengacu ke Undang-Undang ASN 2023 tadi disebutkan salah satu tujuannya manajemen ASN itu adalah menghasilkan pegawai yang profesional, berintegritas, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik korupsi gitu kan. Nah, kalau melihat kasus ini sudah mengarah ke indikasi itu gitu. Artinya tidak adanya profesional daripada pegawai, terus kemudian adanya tidak berintegritasnya para pegawai, terus kemudian dalam tanda kutip juga ada bermain apa namanya suap dan sebagainya gitu kalau kita melihat ini dugaannya seperti itu gitu ya. Nah, ini menurut saya manajemen yang dilakukan itu tidak berhasil di situ gitu. Oleh karena itu pegawai tersebut terlibat dalam kasus ini gitu. Karena mungkin ke depannya perlu lagi manajemen yang lebih baik, yang lebih komprehensif lagi agar pegawai-pegawai ATR BPN tidak terlibat kasus-kasus seperti yang di video tadi. Mungkin gitu, Mas Rizky. Baik, terima kasih Mas Rudi ya tentang masukannya tentang Smart ASN. Mbak Airu, boleh Mbak Airu? Oke, terima kasih Mas. Aku paling mau ngambil dari perspektif Smart ASN-nya kali ya Mas. Em, Kasus ini tuh nunjukin kalau sebenarnya kita tuh kurang gitu dalam monitoring kinerja secara periodik gitu. Kemudian sangat penting, mungkin saya mau nambahin tentang bagian eh, penanggulangannya aja kali ya. Dari sisi pelayanan publik, kita tuh seharusnya sebagai ASN bisa memastikan pelayanan. eh Maksudnya pelayanan di sini tuh kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa hal ini bisa terjadi tuh karena mungkin banyak aturan-aturan yang dilanggar gitu loh pada saat pelayanan. Kemudian yang kedua, di merit system kita itu penempatan pegawai seperti penempatan pegawai dan mungkin ini ngomongin yang kata orang ya, kayak seperti orang dalam atau segala macam gitu ataupun mafia tanah dan segala macam. Kemudian juga dari sisi adaptif dan responsibilitasnya BPN ini mungkin bisa lebih peka dalam mengatasi ataupun manajemen risiko yang sebelumnya kita pernah bahas itu, Mas. Mungkin itu aja sih dari saya. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Airu. Untuk Mbak Caca, mungkin izin Mbak Caca dengan Mas Midi mungkin agak dipercepat ya, berhubung waktu kita tinggal 2 menit lagi. Silakan Ya, Mbak Caca. baik. Ya, baik Mas. Jadi benar sekali dari Mbak Heru dan Mas Jagarudi maupun Mas Rizky. Saya di sini ingin menekankan pada Smart ASN-nya itu sendiri karena di sini terkait pemecatan 6 pegawai akibat kasus pagar laut di Bekasi ini tidak sejalan dengan Smart ASN yang tidak memegang teguh integritas. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil itu uh, harus ada pelatihan berkelanjutan atau secara periodik tentang etika, integritas, dan literasi digital bagi seluruh ASN. Mungkin seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mbak Caca. Mas Midi, mungkin langsung aja Mas. Oke, makasih Mas. Ini terkait kasus pagar laut ini memang manajemen ASN dan semua ASN itu nggak bisa lepas saling terikat ya. Bagaimana kompetensi ASN itu sangat penting yang untuk pelayanan. Jadi dia tahu itu misalnya hak yang diterbitkan itu udah di atas laut, jadi tidak diterbitkan gitu sertifikat SHGB dan seterusnya. Dan terkait sama AS-nya ya bagaimana dia bisa mengaplikasikan terkait mengintegrasikan data-data rencana tata ruang dengan garis pantai yang dari BIG itu juga salah satu dasar untuk mengantisipasi hal yang terjadi itu. Tentu sangat penting dalam kegiatan ini manajemen risiko sebenarnya agar tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Itu aja mungkin.
Baik, terima kasih Mas Midi. Mungkin terakhir kita tutup karena berhubung waktu juga udah habis ya. Terima kasih buat rekan-rekan atas diskusi pada siang hari ini tentang manajemen dan smart ASN. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Mas. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Terima kasih, Mas rekan-rekan. Midi. Terima kasih.